Di masa lalu, Partai Komunis Indonesia merupakan salah satu partai yang besar dengan paham kekiriannya. Namun kini PKI dilarang. Apakah Anda tahu jika 3 tokoh penting PKI mati dengan tragis dan mengenaskan di masa itu? Partai Komunis Indonesia (PKI) sudah ada sejak tahun 1914. PKI dibentuk pada tanggal 23 Mei tahun 1914. Namun puluhan tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 12 Maret 1966, PKI dibubarkan di masa kepemerintahan Presiden Soeharto. PKI dibesarkan oleh sejumlah tokoh yang cukup terkenal di masa kemerdekaan. Namun siapa sangka para tokoh tersebut menjalin kematian yang sangat tragis dan mengenaskan. Partai Komunis Indonesia (PKI) ibarat hantu masa lalu yang masih menghantui masyarakat Indonesia hingga saat ini. Peristiwa G30 SPKI seolah terus lekat dan merupakan bagian sejarah kelam dari negara Republik Indonesia. Lalu, siapa saja tokoh PKI yang berakhir dengan tragis tersebut? Berikut 3 tokoh penting PKI yang berakhir dengan tragis dan mengenaskan. Amir Syafriuddin. Amir Syafriuddin merupakan salah satu tokoh PKI. Sosok ini sangat terkenal di masanya dan menjabat jabatan penting di negara Indonesia. Amir Syafriuddin pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Perdana Menteri. Dari jabatannya jelas terlihat dia adalah sosok dan tokoh penting di pemerintahan Republik Indonesia kala itu. Dalam perjanjian Renville yang isinya sangat merugikan Indonesia, Amir Syafriuddin merupakan negosiatornya. Amir Syafriuddin mengikrarkan diri sebagai PKI dan bergabung dengan negara Republik Soviet Indonesia, bergabung dengan Musso. Amir Syafriuddin melarikan diri ketika terjadi pemberontakan Madiun pada tahun 1948. Dia tertangkap TNI saat di hutan Purwodadi, dan dia pun ditembak mati bersama pemberontak dari Madiun. Musso. Siapakah yang tidak kenal dengan tokoh yang satu ini? Dia adalah tokoh PKI yang memproklamirkan negara Republik Soviet Indonesia. Dia juga merupakan salah satu tokoh utama dari pemberontakan Madiun pada tahun 1948. Negara Republik Soviet Indonesia yang didirikannya lebur, dihancurkan dan ditumpas oleh TNI. Musso melarikan diri di Purworejo. Kapten Sumadi menemukan Musso, namun dia tak mau menyerah. Musso pun tewas setelah mengalami baku tembak. Ada yang mengatakan bahwa Musso dipamerkan dan dibakar di alun-alun Ponorogo. DN Adit, Diva Nusantara Adit. Nama DN Adit masih sangat dikenal hingga sekarang. Tercatat dalam buku sejarah, dia merupakan menteri dari kabinet Dwi Kora. Selain itu, dia juga menjabat sebagai Ketua Sentral Komite (CC) PKI. Ketika terjadi peristiwa G30 SPKI dan misinya gagal setelah para jenderal dibunuh PKI, DN Adit pun melarikan diri. Pada 22 November 1965, DN Adit akhirnya ditangkap oleh pasukan Brigade Infanteri 4 Kostrad di dekat stasiun Solo Balapan. DN Adit mati secara tragis dan mengenaskan. Ia ditembak AK-47 di Sumur Tua, seperti halnya para jenderal yang mati dibunuh.
tentu saja Den Adit mati tanpa diadili secara hukum. Jenazah Den Adit lalu dimasukkan ke sumur tua yang terletak di kebun pisang, lalu dibakar. Kisah hidup Den Adit pun berakhir dengan tragis dan mengenaskan. Itulah 3 tokoh penting PKI yang berakhir dengan tragis dan mengenaskan. Mungkin kita hanya mengenalnya lewat buku sejarah atau lewat beberapa artikel. Namun sampai saat ini PKI adalah organisasi atau partai yang terlarang di Indonesia.